Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Delia. Apa kabar sore ini, Bu? Senang sekali hari ini. Akhirnya saya bisa bertemu juga dengan Ibu, walaupun dalam tatap maya ya, Bu ya. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Pia. Saya juga senang akhirnya kita bisa berjumpa ya, dan menentukan waktu yang cocok untuk kegiatan ini. Iya, Ibu, seperti apa yang kemarin saya sampaikan ke Ibu, saya ingin bantuan Ibu dalam program guru penggerak ini. Saya ada tugas, Bu, untuk mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah terkait dengan pengalaman Ibu selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan eh, selama Ibu bertugas sebagai kepala sekolah Ibu. Minta izin saya mau menyita waktunya kurang lebih 15 menit dengan beberapa pertanyaan Ibu. Silakan Bu Pia, saya akan mencoba menjawab sesuai dengan pengalaman saya. Terima kasih Ibu. Em, Begini Bu ya, pertanyaan pertama, selama ini, selama Ibu jadi kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Ibu, terutama jika ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Eh, Pengambilan keputusan dalam situasi seperti itu memang sangat menantang. Saya biasanya memulai dengan mengidentifikasi dan memahami semua kepentingan yang terlibat. Kemudian saya melakukan evaluasi dampak dari setiap keputusan terhadap semua pihak. Pendekatan ini memungkinkan saya untuk mempertimbangkan semua aspek dengan lebih seimbang dan membuat keputusan yang paling adil. Wah, luar biasa ya, Bu. Tentunya ini bukan hal yang mudah bagi seorang kepala sekolah ya, Bu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Ibu lakukan saat Ibu melakukan proses pengambilan keputusan tadi, Bu? Tentunya saya akan melakukan beberapa langkah-langkah dalam hal ini seperti mengidentifikasi masalah, mengumpulkan fakta, konsultasi, analisis, pengambilan keputusan, terus mengimplementasikan dan mengkomunikasikan serta mengevaluasi. Di sini identifikasi masalah saya memahami situasi dan semua kepentingan terlibat. Terus sekaitan dengan pengumpulan fakta, tentunya mengumpulkan informasi dan bukti yang relevan. Sedangkan konsultasi melibatkan tim atau pihak ketiga yang berkompeten. Terus melakukan analisis, mengevaluasi tim atau pihak ketiga yang berkompeten. Analisisnya tentu mengevaluasi semua alternatif berdasarkan prinsip etika dan dampaknya. Pengambilan keputusan di sini tentu kita harus memilih alternatif yang paling sesuai dengan nilai dan kebijakan sekolah itu sendiri. Terus mengimplementasikan dan mengkomunikasikan. Mengimplementasikan di sini adalah mengimplementasikan keputusan dan mengkomunikasikannya kepada semua pihak yang terlibat. Terakhir tentunya kita melakukan evaluasi dengan meninjau kembali keputusan untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Mungkin seperti itu, Bu Pia. Wah, berarti dalam proses ini ada banyak sekali langkah yang Ibu tempuh sehingga akhirnya Ibu dapat memperoleh keputusan ya Bu ya. Mulai dari tadi mengidentifikasi masalah hingga mengevaluasi kembali keputusan yang Ibu lakukan. Luar biasa Ibu. Ibu saya mau tahu nih, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang kadang Ibu alami sebagai kepala sekolah, Bu? Sejauh ini dari pengalaman saya tentunya yang paling efektivitas itu adalah keterbukaan. Keterbukaan di sini adalah mentransparansikan dalam proses pengambilan keputusan. Terus konsultasi dengan ahli yang mana kita melibatkan konselor atau ahli etika
serta prinsip dan nilai berpegang pada prinsip-prinsip integritas, keadilan, dan kebijakan sekolah. Melakukan pendekatan kolaboratif yang mana melibatkan tim dalam diskusi untuk mendapatkan berbagai perspektif, serta tidak lupa pendokumentasiannya, di mana kita mencatat semua langkah dan pertimbangan diambil selama proses pengambilan keputusan. Oh ya, kalau saya bisa menyimpulkan tadi dari apa yang Ibu jawab terkait dengan pertanyaan saya, bahwa dalam proses ini yang paling menentukan eh, proses yang Ibu ambil paling mendukung begitu adalah komunikasi ya Bu, dan Ya, apa ya, kolaborasi. Tadi ada dengan betul. guru, dengan ahli, wah luar biasa Ibu. Terus tadi kan sudah ada beberapa hal yang mendukung Ibu dalam proses pengambilan keputusan. Lalu eh, selain hal yang mendukung, tantangan apa saja yang kadang Ibu alami dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang Ibu alami di sekolah? Oke, baik. Tentunya kita tahu bersama bahwa setiap ada tindakan atau sesuatu yang kita buat pasti adalah tantangan-tantangan. Eh, Begitupun dengan kami selaku kepala sekolah, tentunya tekanan ini berbagai macam kita terima, seperti tekanan eksternal, di mana tekanan ini dari orang tua peserta didik, terus pejabat atau pihak yang berpengaruh lainnya di sekolah. Terus keterlibatan informasi. Kadang-kadang kami sulit untuk mendapatkan semua informasi yang diperlukan. Terus ada juga sekaitan dan konflik kepentingan, situasi di mana keputusan dapat mempengaruhi berbagai pihak dengan cara yang terlibat apa berpengaruh pihak dengan cara yang berbeda. Terus reaksi emosionalnya, mengelola reaksi emosional dari pihak-pihak yang terlibat. Eh, Selanjutnya juga ini sekaitan dan waktu. Mm. Keterbatasan waktu untuk membuat keputusan yang tepat tentunya. Oh ya, ternyata eh, tantangannya banyak juga ya Bu ya. Eh, lalu Bu, Lumayan. apakah ya, apakah ada jadwal yang Ibu susun atau Ibu sudah menentukan waktu eh, untuk menyelesaikan suatu kasus dilema etika yang Ibu alami? Apakah jika misalnya tidak ada jadwal, apakah kasus itu langsung Ibu selesaikan pada saat itu juga di tempat, atau Ibu menyusun jadwal tertentu untuk mengumpulkan kasus itu lalu menyelesaikan bersama? Lalu seperti apa bentuk dan prosedurnya yang selama ini Ibu sudah jalankan, Bu? Oke. Biasanya saya menetapkan jadwal untuk menangani kasus yang dilema etika, terutama jika situasinya kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang mendalam. Langkah-langkah yang saya ambil biasanya penilaian awal, Hmm. di mana penilaian awal ini segera setelah masalah muncul, mengumpulkan informasi, waktu yang ditentukan untuk mengumpulkan fakta dan buktinya. Terus saya melakukan konsultasi, di mana konsultasi ini sih adalah sesi dengan tim atau ahli untuk membahas situasi. Terus saya melakukan pengambilan keputusan, di mana kita merembuk mengambil keputusan, melakukan pertemuan untuk membuat keputusan final. Selanjutnya melakukan implementasi dan tindak lanjut. Hal ini memastikan keputusan yang dilaksanakan dan mengevaluasi dampaknya. Oh iya. Em, Bu, setelah mendengar penjelasan Ibu tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus yang Ibu alami di sekolah Ibu? Tentunya ada Bu Pia, di Hmm. mana di sini ada tim manajemen, Mm-mm. terus konselor etika, eh, kebijakan sekolah, serta pengalaman dan pembelajaran. Dan tentunya ada juga komunitas pendidikan. Tim manajemen di sini berupa kolaborasi dengan tim manajemen.
manajemen sekolah. Terus konselor etika adalah bantuan dari konselor atau ahli ahli etika. Sedangkan sekaitan dengan kebijakan sekolah adalah panduan yang jelas dari kebijakan dan prosedur sekolah tentunya, baik pengalaman dan pembelajaran. Eh, Pengalaman dan pembelajaran di sana adalah pengalaman pribadi dan pembelajaran dari kasus-kasus sebelumnya. Kita menghubungkan semua. Terus sekaitan dengan komunitas pendidikan. Komunitas pendidikan adalah diskusi dan dukungan dari komunitas pendidikan yang lebih luas. Gitu. Berarti dari apa yang Ibu sampaikan, di sekolah Ibu sudah ada kebijakan terkait dengan em, apa ya, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan di sekolah, dan itu Ya. Ibu kaitkan dengan proses penyelesaian masalah saat Ibu menghadapi masalah dilema etika. Luar biasa, Bu. Ini tentunya bukan hal yang mudah ya, Bu. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam proses pengambilan keputusan dilema etika, Bu? Dari pengalaman itu tentu sangat ada beberapa yang bisa diambil. Seperti bahwa pentingnya prinsip. Kita kita perlu berpegang pada prinsip-prinsip integritas dan keadilan adalah kunci konsultasi dan kolaborasi, di mana tentunya kita perlu keterlibatan pihak lain Hmm. dapat memberikan perspektif yang berharga, terus melakukan keterbukaan dan transparansi, di mana transparansi ini tentu kita perlu menjaga dan membantu membangun kepercayaan, melakukan pendekatan sistematis yang dimana hal ini perlu kita mengikuti prosedur yang terstruktur untuk memastikan keputusan yang lebih tepat. Terus selanjutnya kita melakukan dari pengalaman ini kita bisa memperoleh pembelajaran berkelanjutan, di mana setiap keputusan adalah kesepakatan untuk belajar dan meningkatkan proses di masa depan. Luar biasa sekali, Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan, saya sangat apa ya, bisa membayangkan bahwa sebagai seorang kepala sekolah, dalam mengambil keputusan, Ibu tidak langsung saja mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Ibu pikirkan saat itu. Ada banyak langkah yang Ibu tempuh, dan inti dari apa yang Ibu sampaikan hari ini memberi banyak pengalaman baru dan pengetahuan baru bagi saya, Bu, terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini, Bu Delia. Semoga Ibu selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan Amin. tugas. Terima kasih banyak atas bantuannya, Bu, sudah bersedia menjadi responden saya dalam menyelesaikan tugas saya. Mohon doanya, mudah-mudahan proses dalam pendidikan guru penggerak yang saya tempuh saat ini bisa selesai dengan baik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih kembali Bu Pia. Saya juga tentunya sangat senang bisa berbagi pengalaman dengan Bu Pia. Sukses terus program guru penggeraknya Bu Pia. Ya. Eh, amin. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita tutup sesi ini, Ibu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi kita berdua, bagi tugas kita sebagai pendidik, tugas Ibu sebagai kepala sekolah penanggung jawab di satuan pendidikan, agar kiranya kita bisa lebih baik dan lebih bisa bermanfaat untuk banyak orang, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.